Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dewan juri, para dewan guru, dan teman-teman sekalian. Apa kabar? Baik? Perkenalkan, nama saya Claudia Dumatubun, biasanya dipanggil Audi. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertutur tentang sejarah mutiara laut Sri Kandi dari Maluku, yaitu Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu dikenal sebagai gadis revolusioner karena berkat keberaniannya ia diangkat menjadi pemimpin yang tidak mengenal lelah. Martha Christina Tiahahu lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di Abubu, Nusa Laut. Ayahnya Martha Christina Tiahahu yang bernama Kapitan Paulus Tiahahu adalah seorang panglima perang dan ibunya Sina adalah seorang ibu rumah tangga. Namun sayangnya ibunya Sina meninggal dunia di saat usia Martha Christina Tiahahu masih kanak-kanak. Sejak kepergian ibunda terkasih, Martha Christina Tiahahu sering diajak oleh ayahnya mengikuti pertemuan dan rapat dengan pejuang rakyat dalam menyusun strategi perang menghadapi kolonial Belanda. Martha Christina Tiahahu pada usia 17 tahun ikut dalam pasukan Nusa Laut untuk bergabung bersama pasukan Kapitan Patimura di Pulau Saparua untuk melawan kolonial Belanda yang ingin menguasai tanah air. Tidak seperti pasukan kolonial Belanda yang beranggotakan tentara terlatih, pasukan rakyat Maluku terdiri dari petani dan nelayan yang bersenjatakan alat-alat sederhana. Dalam peperangan tersebut memakan ratusan korban jiwa yang diantaranya adalah pasukan rakyat Maluku. Karena hal itu, pasukan rakyat Maluku dipaksa mundur hingga ke desa Haulat karena logistik dan amunisi yang hampir habis. Dalam peperangan tersebut, Martha Christina Tiahahu mengangkat senjatanya dan memberi api semangat kepada para kaum wanita untuk setia menemani para kaum lelaki di medan perang. Pada akhirnya, Richmond, yakni pemimpin kolonial Belanda, tewas di tangan rakyat Maluku setelah berhasil dikepung dari segala penjuru. Pada tanggal 17 Oktober 1817, Vermeulen Kringger mengambil alih pasukan kolonial Belanda dan menyerahkan logistik, peluru, mesiu, senjata, dan jumlah tentara besar-besaran. Vermeulen memerintahkan serangan umum terhadap rakyat Maluku. Desa Haulat diratakan dengan tanah. Para pejuang rakyat dan para tokoh pejuang lainnya ditangkap dan dibawa ke kapal Everstein untuk diadili. Namun Martha Christina Tiahahu dibebaskan karena umurnya masih terlalu muda. Sementara ayahnya, yaitu Kapitan Paulus Tiahahu, dijatuhi hukuman mati. Setelah ayahnya meninggal, Martha Christina Tiahahu bersama 30 pejuang lainnya berperang dari hutan ke hutan hingga masuk ke dalam suatu pembersihan pemberontak, dan mereka pun ditangkap dan dibawa ke kapal
Eversen untuk dijadikan pekerja paksa di sebuah perkebunan kopi di Pulau Jawa. Namun sayangnya, Martha Kristinatiahahu meninggal di atas kapal Eversen pada tanggal 2 Januari 1817 di usia 17 tahun di saat pelayaran menuju Pulau Jawa. Jasadnya Martha Kristinatiahahu dilarung di laut dan diberikan penghormatan militer. Pesan yang kita bisa ambil dari cerita pahlawan Martha Kristinatiahahu adalah semangat perjuangan, cinta tanah air membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian tutur dari saya ucapkan sekian dan terima kasih. Terima kasih, dan untuk ketiga kalinya kami panggil peserta